Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, mereka berkata, "Ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia, maka sungguh kami akan melakukan amal saleh yang pernah kami tinggalkan. Sekali-kali tidak, itu hanya ucapan kalian saja. Di hadapan kalian ada alam barzah sampai suatu saat akan dibangkitkan." Quran surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 99 dan ayat ke-100. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin sidang jamaah, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal pertemuan kita pada kesempatan malam yang mulia dan penuh berkah ini, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sedalam-dalamnya, rasa puji yang setinggi-tingginya. Hanya pantas kita sampaikan dan kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, karena kita menyadari hanya dengan bantuan Allah kita bisa hadir untuk menjalankan ubudiyah, perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan di setiap amal saleh yang kita lakukan, salat di awal waktunya berjamaah dan hadir dalam majlis ilmu, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan Allah curahkan kepada qudwah tauladan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kembali mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu kaum muslimin, hadirin wal hadirat, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mengatakan, min amaratis saati ayazhara mautul fujaah. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah munculnya kematian fujaah, kematian secara mendadak. Hadis yang mulia ini, Bapak Ibu kaum muslimin, memberikan pelajaran kepada kita dan mengingatkan
bahawa salah satu tanda dekatnya hari kiamat, tanda kita berada di akhir zaman adalah kita menyaksikan di sekeliling kita saudara-saudara kita meninggal dalam keadaan mendadak, atau meninggal dalam keadaan mendadak, meninggal yang tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tak ada pemberitahuan, tak ada firasat. Bara banyak orang meninggal dalam keadaan sehat, meninggal dalam keadaan beribadah ataupun dalam keadaan lalai, yang sebelumnya tak ada sedikit pun perasaan kita dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bara sering kita dengar, bahkan mungkin keluar dari lisan awak, deh tadi pagi bertamu je baru. Kamu itu Pak Ibu. Tadi pagi ke surau je baru. Tadi pagi mauta je jawab baru. Tadi malam mendengar pengajian je di samping awak mana duduk. Tadi malam ustaz tu ceramah mana di surau awak. Tu ambu tu Pak Ibu. Tapi jangan diamin kalau. Ya. Lu siap mati lah jangan diamin amin. Itu menunjukkan bahawa ada orang-orang yang memang matinya ndak ada diagiah tanda-tanda dari Allah, dan itu bukan aib. Dan itu tidak masalah, dia akan menimpa siapa saja. Menimpa orang beriman, menimpa orang kafir, menimpa ahli ibadah, menimpa ahli maksiat. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, mautul fujaah ra'fatun lil muslim, bahawa mati dalam keadaan mendadak, keluar rumah naik auto, naik Honda kecelakaan mati, naik pesawat jatuh pesawat tu mati, naik asam lambung seketik mati. Kan udah tahu Bapak Ibu, tapaleset di kamar mandi mati. Itu sejatinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ambo sebutkan Bapak Ibu? Karena dalam seminggu ko lah hampir orang nan mati nan tahu ambo dalam keadaan mendadak, 2 orang meninggalnya balantak muda baru. Ya. Ya nan surang meninggal di usia nan cukup muda, nan hari Senin patang amin tu ambo nan meninggal apa. Itu baru selesai ke salat subuh, tak tahu bagai do malam tu masih mauta je baru, masih bergalak-galak je baru. Rupanya pas subuh lah sulit saja beliau bernafas meninggal, dan itu bisa saja terjadi. Karena kematian itu Bapak Ibu rahasia Allah. Kan yo, tak ada awak nan tahu bila kita mati, dima kita mati, dan ba'a cara Allah mematikan kita. Dan jalih awak diajarkan dalam agama ko, kullu nafsin dha'iqatul maut, nan jalih setiap yang bernyawa pasti mati. Karena kalau nak mati-mati awak je nak susah Bapak Ibu. Kan yo? Panjang sen umur awak taruh 50 ah, 60 ah, 80 ah, 90 ah ndak mati je doh. Lah 100 tahun umur ndak mati je doh. Lah 110 tahun umur ndak mati je doh. Apa kira ibu? Orang mendoakan sabalik lah ibu lo etik tu capek dapat lah nyu capek lah nyu mati aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah hai Muhammad, kematian yang kalian lari, yang kalian tak suka, yang kalian bare banci jo mati tu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itulah yang akan menemui kalian. Kamana awak lari Bapak Ibu?
Jadi ko artinya mati itu bukan masalah suku atau indak suku. Mati bukan masalah siap atau indak siap. Mati bukan masalah sehat ataupun sakit. Jangan sangko orang nan banyak penyakitnya capek mati. Lu tentu le Bapak Ibu. Ada orang nalah keluar masuk rumah sakit, beroperasi, dari lah banyak badannya dioperasi dek kano banyak penyakit. Bahkan kan pernah mu sampaikan apa-apa baca itu. Ambo pernah divonis de dokter ustaz dengan penyakit nan ambo derita ko kece dokter, kalau ndak dioperasi ko pak paling lama apa bertahan 2 tahun konyo. Karena banyak pasien ambo 1,5 sampai 2 tahun sen di duitnya konyo dengan penyakit apa wah. Tapi ya nanti jadi kecil apa tu ustaz. Sekitar 3 bulan setelah dokter tu mengecek tadanga dia ambo kabar, kabarnya pak dokter no nan dulu meninggal. Baca rohnya tu. Dokter tu mengecek apa kalau ndak dioperasi capek gua. Pak dah tahan kodo paliang 2 tahun pak bisa duit hanya pak banyak lah beribadah. Pak banyak lah iko minum ubat dan lain sebagainya, istirahat senang kalati. Ternyata nanti jadi ustaz sekitar 3 bulan siap dokter tu mengecek inyo nan dulu pai. Ya ambo kok lampai tahun saja dokter tu mengecek sampai kini barango je baru duit je baru ngecek. Bukan karena ahli ibadah umur awak panjang, indahlah Bapak Ibu. Oh awak saleh, awak rajin kamu saji, rajin membaca Al-Quran, bisa panjang umur awak ustaz? Tak bisa. Kalaulah ketaatan itu kata para ulama bisa memanjangkan umur seseorang, maka Nabi Muhammad lah yang harusnya umur beliau lebih panjang. Nabi bara umur Nabi Bapak Ibu 63 tahun. Sementara banyak orang yang mungkin bahkan ketaatannya tidak bisa menandingi Nabi, umurnya panjang. Bahkan Abu Lahab tu Bapak Ibu. Siapa tu Abu Lahab? Orang mana tu? Orang nan paling cilako nan dicela di Allah dalam Al-Quran itu umurnya 83 tahun baru mati. Bukan berarti dia lebih taat daripada Nabi, tak. Menunjukkan bahawa mati itu adalah rahasia Allah. Mati adalah sunnatullah, bisa datang kepada siapa saja. Apalagi kalau mau lihat Bapak Ibu kini kolah calon-calon saya nampak ni. Termasuk ambo. Maka kematian adalah bara banyak buktinya Bapak Ibu. Lah bara dapat di awak di kampung awak, di daerah awak, tetangga awak, keluarga awak nala mati banyak. Harusnya semua kematian itu kata para ulama bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita, sebagaimana hadis Nabi, wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian yang hadir, yang kalian calia, yang datang kepada salah seorang di antara kalian, itu menjadi pelajaran bagi awak. Karena suatu saat pun awak ikut akan mengikuti jejak orang yang telah mendahului kita. Maka apa pelajarannya Bapak Ibu? Yang pertama diambilkan dalam kitab Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pelajaran daripada kematian nan nampak nan acuk tadanga nan mungkin satu hari dapat kabar dia awak. Yang pertama pelajarannya adalah bahwasanya kata beliau sejatinya umur dia merupakan nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Umur nan diagiah di Allah
Umuanan diamanahkan di Allah kepada awak, iko adalah nikmat yang sangat berharga, nan dak boleh kita sia-siakan Bapak Ibu. Karena sejatinya dengan umur aku kita bisa beribadah. Dengan umur kita bisa salat kamu saji. Kalau ndak ada umur kita lain bisa aja datang kita bersama-sama kepada Bapak Ibu. Tentu indah. Dengan umur kita bisa beramal saleh, jo umur kita bisa mendengar pengajian, jo umur kita bisa bertaubat kepada Allah, maka pergunakanlah umur yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata umur awak diagih di Allah kan tak panjang-panjang bana lo do Bapak Ibu. Umat Nabi Muhammad ko kalau dibandingkan dengan umat-umat nan lain, umat Rasulullah ko adalah umat nan paling pendek umurnya. Kata Nabi dalam hadis yang sering disampaikan dek guru awak, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umai ambo tu kata Rasulullah berkisar 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum yajuzu min dzalik, dan sedikit yang Allah lebihkan daripada itu. Jadi kalau ada orang umurnya di atas 70 tahun, itu cie-cie mana tunya Bapak Ibu. Orang meninggal itu di antara umur 60 sampai 70 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau lah di atas umur 60 awak, elok salah. Semangatlah beribadah, perbanyaklah beristighfar, perbanyak bertobat. Karena banyak je orang nampak dia awak, lah di atas umur 60-annya Bapak Ibu, nan beribadah kau masih tak tertariknya doh. Amu bertamu apa-apa lah di atas umur 60 tapi tiuk mengecek kaki dah kan keceknya Bapak Ibu. Sembahyang tinggal tarui, mulutnya kasar, perbuatan buruk, perbuatan maksiat seringnya lakukan. Maka orang-orang seperti ini kata Imam Ibn Taimiyah, kalau adalah orang di atas umur 60 alunjo barubah nyolai, alunjo sumangai beribadah, alunjo dake kamu saji, kamu salah, alunjo punya waktu untuk salat malam, alunjo punya waktu untuk bertaubat, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umur aku nan perlu kita pergunakan. Kalau orang-orang dulu Bapak Ibu umurnya panjang-panjang. Jadi nak santainya seketik dah. Kan ya? Nabi Adam tu Bapak Ibu dalam riwayat disebutkan umur Nabi Adam dan orang yang hidup bersama beliau itu bahkan umurnya sampai 1000 tahun. Para 1000 tahun umur Nabi Adam bersama orang yang hidup waktu itu 1000 tahun. Bapak Ibu kalau 1000 tahun bawa bantu lagi kira. Di mana tai dua mata Bapak Ibu. Atau Ustaz serang 70-an capek-capek mati orang semuanya. 1000 tahun. Nabi Idris 848 tahun. Nabi Nuh tu Bapak Ibu berdakwah saja beliau 950 tahun, itu berdakwah saja baru tu. Kalau beliau diangkat jadi seorang nabi di umur 40 tahun, berarti minimal umur Nabi Nuh tu 990 tahun. Bahkan ada yang mengecek lebih dari 1000 tahun mulia. Nabi Musa itu pada seringkali antara 500 sampai 600 tahun. Bahkan ketika Nabiullah Musa disebutkan dalam satu kitab berjalan di satu kuburan, bertemu dek beliau seorang ibu-ibu nan sedang menangis di tepi kubur.
Batu menangisnya ditanya dek Nabi Musa, limadza bakaiti, batu menangis engkau ibu. Wahai Nabiullah Musa, baalo ambo ndak ka menangis. Anak ambo ketek baru lah meninggal menghadap Allah. Lah dicabui nyawanya dek Allah. Kalau boleh ambo tahu, kata Nabiullah Musa, kam umruhu, bara umur anak engkau nan ketek tu. Ketek baru wahai Nabiullah, bara hawalai sitina sana, baru sekitar 60 tahun. Jadi ibuku ketek bayi di zaman Nabi Musa, kau awak kicik-kicik bermain kulereng je mungkin baru apa itu 60 tahun. Kata Nabi Musa alaihissalam, saya ti zaman. Wah ibu tahu ndak engkau tu akan datang masanya di mana umur 60 tahun yang engkau kecekkan anak engkau ketek baru dengan umur sekian, itu nanti ada satu kaum, satu masa, satu umat yang datang umur 60 tahun itu adalah umur nalah tua di antara mereka. Itulah di penghujung. Bila tu Bapak Ibu? Aku zaman awak kau nan diprediksi di Nabi Musa memang terjadi. Tapi sayang Allah kawak dah bulia lo berbudak sangko dah Bapak Ibu. Batu nak panjang saja umur kami Ustaz saruman jauh nabi-nabi terdahulu. Tak. Allah sayang kawak sehingga kalau dalam agama yang mulia ko, dalam Islam ko, banyak amalan-amalan yang ketek mungkin di hadapan manusia, tapi itu bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Contoh misalnya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, itu bara kebaikannya Bapak Ibu khairu min alfi syahr. Beribadah di malam Lailatul Qadar, kata Allah, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Bacaan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 84 tahun. Salat malam di malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan salat malam 84 tahun. Bersedekah di malam Lailatul Qadar, maka sedekah nan kita keluarkan malam itu, pahalanya sama dengan bersedekah 84 tahun. Itu baru satu malam. Bayangkan Bapak Ibu nalah dapet Ramadan tu lah barangkali. Alah Bapak Ibu dapet Ramadan tu 20 kali. Lebih mungkin. Bayangkan kalau dapet 10 kali sajalah malam Lailatul Qadar tu. 10 kali awak dapet malam Lailatul Qadar dalam hidup awak, 10 kali 84 tahun lah barang umur Bapak Ibu tu. Masya Allah, 840 tahun. Itu baru dengan satu malam saja. Alun dengan ibadah-ibadah nan ringan. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Iko nak berlaku untuk anak lain tu Bapak Ibu. Untuk umat Nabi Muhammad, 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih gadang, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan. Salat sunat fajar saja tu qabliyah subuh dan banyak dilalaikan di sebagian orang-orang beriman. Itu kalau kita ketahui kemuliaannya Bapak Ibu, ndak amuah kita meninggalkannya dah. Tapi kalau di awak kan beda Bapak Ibu. Sebagian saudara-saudara kita, bahkan mungkin diri kita, manalah biasa dia kita Bapak Ibu hilang HP awak arago 2 juta. Dikirim dia anak dari rantau ama kecilnya. Iko dikirim piti 2 juta, balikanlah ke HP di supaya bisa awak video call. Di Bali dawa HP ku Bapak Ibu dibawa kamu salah, dibawa kamu saji, saking sanang hati awak. Rupanya beko pas waktu pulang tai chi HP ko. Sadia Bapak Ibu atau tidak? Tentu yo sadia hamu menangi bagai tu mah Bapak Ibu. Tapi sia di antara manusia orang-orang beriman
yang ternyata menyadari ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih parah daripada kehilangan HP Nanarago 2 juta tadi Bapak Ibu. Kan begitu? Bayangkan kalau salat sunatnya sajalah itu lebih mulia daripada dunia dan isinya, apakah lagi salat subuhnya. Salat sunatnya saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi orang nan melaksanakan salat subuh berjamaah, dan itu banyak dilupakan di orang Bapak Ibu. Maka umuan nan diagih di Allah ku amanah. Amanah ku tak sekedar haratu, anak, jabatan, karaju, kadai. Tak itu saja doh. Umuanan Allah titipkan kawak, semuanya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bahkan pertanyaan pertama Bapak Ibu yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, nanti di akhirat, sebagaimana kita pernah menjelaskan hadis bahwa kalau orang mati itu ada 7 pertanyaan yang akan dia dapatkan. Kan begitu? 3 dalam kubur, ampe nanti di akhirat. Nah dalam kubur kan Pak Ibu, le tekan aja. Le bapa. Ana dalam kubur kan. Man rabbuka. Alai. Ma dinuka, apa agama engkau? Man nabiuka, sia nabi engkau? Ikut pertanyaan 3 yang lah bocor. Nalah harus kita apa? Karena pertanyaannya sama, tidak akan dirubah. Kalau datang malaikat datang bertanya kawan, dah itu pertanyaannya Bapak Ibu asalahkan malaikat itu. Ambo dah ikut dulu dapat pesan dari ustaz. Ampe pertanyaan itu di akhirat. Dan pertanyaan pertama dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh malaikat adalah an umrihi fima afna. Ya, nyampe la tazulu qadaman abdin. Aku bacakan hadisnya. La tazulu qadama abdin. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba Allah nanti di akhirat. Hatta yus'ala anhu an arba, sampai ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Iko sadonyo pertanyaannya pun sama Bapak Ibu. Ndak kabar ubah, ndak salah, ndak kabar tukar. Yang pertama kata Nabi, anan ditanyakan kepada masing-masing diri awak an umrihi fi maafna. Aduh, tentang umur ba'a kita menghabiskan umur nanlah diberikan di Allah. Untuk awak pakai umur tadi, lai kita isi dengan beribadah, lai kita isi dengan beramal saleh, lai kita isi dengan salat berjamaah, lai kita isi dengan membaca Al-Quran, lai kita isi dengan bersedekah, lai kita isi dengan bertaubat. Semuanya akan ditanyakan. Yang kedua, alai an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu pengetahuan nanlah kita dapatkan nan diajarkan dek guru-guru awak. Maka bagaimana kita mengamalkannya? Jadi Bapak Ibu nan dapat ilmu ko dari guru-guru kita, kajian dari guru-guru awak, itu sejatinya akan ada pertanggungjawaban, lai diamalkan atau tidak. Contoh Bapak Ibu, ambo akan sampaikan sebelum nanti pertanyaan ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 amal disebutkan oleh para ulama dengan wasiat emas. Yang mudah-mudahan iko Bapak Ibu bisa mengamalkan, memakainya. Amalannya ringan, tapi memiliki fadilah yang sangat luar biasa, ilmu bagi awak yang harusnya kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan,
kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ustaz, nan pertama, sia nan ingin di antara kita dosa dan kesalahan kita diampunkan di Allah. Lai Bapak Ibu, ada di antara awak nan hadir ko, lai ingin kita dosa kita diampuni di Allah. Lai Bapak Ibu, kata Nabi dalam satu hadis, man qala fi yaumihi subhanallahi wa bihamdi, sia nan dalam satu hari membaca subhanallahi wa bihamdi fi kulli yaumin mi'atu marrah, nyo baca dalam sehari 100 kali. Berapa Bapak Ibu? 100 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Maka sianan membaca tu dalam sehari 100 kali. Pernah awak membaca subhanallahi wa bihamdi dalam sehari 100 kali? Ya Bu? Alhamdulillah. Sadang duduk subhanallahi wa bihamdi, sadang di kadai subhanallahi wa bihamdi, sadang bauto subhanallahi wa bihamdi, sadang je cucu subhanallahi wa bihamdi, kapai ka surau subhanallahi wa bihamdi, pulang dari surau beko diajak kawan mota etek laki syanu tu yolah 2 bulan dah pulang-pulang tek. Kecian Bu, subhanallahi wa bihamdi. Ambo yakin yang senetik tu siap betul. Karena mentalnya tu Ibu. Sianan membaca dalam sehari ndak kabare bagai tu doh. Ndak kabi kai nak waktu Ibu 3 jam setengah membaca nan 100 itu doh ndak. Paling yang 10 minit, 15 minit kita baca 100 kali. Janji Nabi, huttat khataya wa in kana mithla zabadil bah. Allah akan memaafkan, mengampuni dosa kita walaupun banyak dosa awak sebanyak buih di dalam laut. Bayangkan. Tahu bapak buih? Tu buih Pak Ibu? Ruok. Ruap. Bahasa kampung ruap. Ruok tu rasanya tak bisa wa etong tu dah. Kalau ada ibu-ibu nak ingin pai maitong ruok, cubalah. Paling digalaknya manga ibu karajo ko maitong ruok ya. Tak bisa wa etong doh. Dan bisa saja dosa kita banyak saruman je ruok tu Bapak Ibu. Dosa-dosa ketek kita nan singajo atau pindak kita lakukan. Manca liat nan haram, mandangan nan haram, berbicara nan haram, mambiak dengan jalan yang tidak hak, hati awak iri, dengki, ria, sombong, dendam. Kalaupun ada dosa yang engkau lakukan sebanyak buih di lautan, maka kata Rasulullah, bacalah subhanallahi wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka Allah akan menghapuskan dan memaafkan dosa-dosa itu. Bayangkan Bapak Ibu, itu kan ringan tuhnya. Tapi sayang Allah kalau diamalkan maka fadilahnya sangat besar. Itulah menjadi ilmu. Aja ndak sampai kita amalkan. Kalau ndak kita amalkan di akhirat diminta pertanggungjawaban. Ilmu nan dia gia ustaz malam tu dulu Rabu malam lei takana jo manga membaca subhanallahi wa bihamdi bara 100 kali lai ba amalkan. Lai alhamdulillah. Bisa kita menjawab pertanyaan malaikat. Yang kedua, inna fil Qur'ani 30 ayat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada 30 ayat syafa'at li sahibiha hatta ghafarallah
dia akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampunkan oleh Allah. Dan Bapak Ibu yakin ambo ada di antara awak dalam merutinkan, bahkan dalam riwayat yang lain Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang membiasakan membaca surat ini Allah akan bebaskan dari fitnah kuburnya. Allah akan selamatkan dari siksa kuburnya. Kok sampai kubur kita jadi lapang, kok kalam kubur kita jadi tarang, diagiah kesempatan untuk istirahat, raudatun min riyadil jannah, menjadi taman-taman sarugo sampai kita dibangkitkan di Allah Subhanahu wa taala. Layak muah kita tu Bapak Ibu. Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah tu Bapak Ibu, surah Al-Muluk, surah ke-67 dalam Al-Quran. Lai kita baca tu. Rutinkan Bapak Ibu. Siang hari atau siap subuh nak do kajian baca. Aduh murah tu 30 ayat tu kan tak panjang benar tu Bapak Ibu. Siap maghrib nak do kajian di musaji wa baca, nak do kajian di musala wa rutinkan. Kalau lun bisa mato lalu le ustaz baca surah Al-Muluk. Bangun tengah malam salat tahajud 2 rakaat ampe rakaat, tambah salat witir, selesai salat witir kau nak kalalu wa menunggu waktu subuh baca surah Al-Muluk. Masya-Allah. Belum lagi di setiap hurufnya bernilai, satu hurufnya berapa? 10. Hitunglah Bapak Ibu. Siapa tahu bara huruf dalam surah Al-Muluk tu? Ambo belum pernah lo hitung nulis soalnya. Bara banyak tu gaca kali kala cie hurufnya 10. Iko Bapak Ibu batu ambo ingin semangatkan iko kan orang banyak harinya tu habis. Ya, waktunya tu habis dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Aduh apa-apa iwan aju api sini. Bukan tak salah bape kau tentu tak salah. Kadang para lu juga melepon anak awak, mana telepon cucu awak dan lain sebagainya. Tapi kalau ju api dari pagi sampai pagi lo lihat aku masalah. Banyak lo waktu tua menonton YouTube kalau lah gaya-gaya ku TikTok kan tak ada le kau orang pai. Nah, do je apa-apa dan nama nonton dangdut kayaknya ibu-ibu. Lah umur segitu. Apa banyaklah koyo bape jo isi jo Al-Quran. Dengarkan kajian, dengarkan tausiah, banyak berzikir, kan itu para luak sebenarnya. Tapi jangan habis waktu kita dengan yang tidak bermanfaat. Karena mati manusia tu sesuai dengan kebiasaannya hidup. Ambo takui Bapak Ibu beko dibisiakan ku ada sebagian saudara kita dibisiakan kalimat tauhid la ilaha illallah, nyobae menyanyi dangdut Bapak Ibu. Kano dulu akatu hidup mendengar lagu dangdut senyo di ape itu. Maka bacalah surah Al-Muluk, surah ke-67 dalam Al-Quran. Bisa tu Bapak Ibu? Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nyobaco dalam sehari asyru marrat, dalam sehari baca 10 kali Bapak Ibu. Berapa Bu? 10 kali itu kan tak barik bagai itu doh. Ya, paling yang seperempat jam baca 10 kali qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lai apa di Bapak Ibu surah Al-Ikhlas. Kalau ndak apa lu yang ndak dapat akal boleh dapat. Ayo payah masuk surga. Surah Al-Ikhlas nak apa doh apa lu caranya. Baca itu dalam sehari 10 kali.
Maka dalam hadis yang sahih diriwayat Imam Ibni Majah yang disahihkan oleh Imam Albani, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dalam sehari 10 kali, Allah akan bangunkan baginya satu rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu ilmu atau tidak tu Bapak Ibu? Ilmu. Aku pantiangnya hadir mengaji ke Bapak Ibu. Aku kalau dulu disebutkan sia yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan untuk mendapatkan sarugo. Kenapa? Karena dengan hadir dalam majlis ilmu, dia dapat amal-amal kebaikan yang diajarkan di Rasulullah. Kau duduk ibu di rumah, tak payah datang kamu saji, kamu salah, ke surau. Lai dapat di kita ilmu kau Pak Ibu? Tak. Tetapi ketahuilah, ilmu yang kita dapatkan, kalau tidak kita amalkan, maka sungguh akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, anjasadihi fima abla. Tentang jasad, bagaimana kita mempergunakan jasad tu, badan awak, siai awak, tanago awak. Lai kita pergunakan untuk beribadah, atau pagi, siang, sore, malam mencari piti, mencari nafkah, itu diminta pertanggungjawaban. Dan baru yang terakhir kata Nabi, wa an malihi, tentang hartanya, min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu, tentang harta yang dia dapatkan, bagaimana dia mendapatkannya dan bagaimana dia menghabiskan harta-harta itu. Artinya Bapak Ibu, apapun yang ada di dunia yang kita miliki ku adalah titipan Allah. Sadonyo titipan Allah, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, kadai kita, piti kita, itu adalah amanah dan titipan Allah yang harus betul-betul kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, tamasua umuan dan diagiakan di Allah. Alhamdulillah umur awak lagi panjang Bapak Ibu. Maka sebaik-baik manusia kata Nabi, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu diagiah umur panjang di Allah. Bapak Ibu ku bara umur aku lah tujuh balik. La tawaliat tujuh balik. Alhamdulillah adona la umur dia 60 ah, adona umur dia 70. Itu nikmat, kesempatan diagiah di Allah. Karena bara banyak orang dalam kubur minta balik kata dunia kini Bapak Ibu. Minta diduitkan balik sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Manga ingin balik Ustaz untuk beramal saleh. Maka sungguh tidak akan bisa kecuali memang dengan apa yang Allah berikan pada kesempatan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kita yakin dengan hadis tadi, banyak manusia yang bahkan dimatikan oleh Allah dalam keadaan mendadak. Kan Bapak Ibu, oh bantu awak siai kini, dak do tarasu sakit bagai do, dak do tarasu payah bagai do, bisa saja beko malam kita dimatikan oleh Allah. Pagi awak mandi, bara banyak orang mandi pagi surang, beko siang dimandikan deh orang lepak. Bara banyak orang bisa datang ke surau kamu saji subuh, tapi beko zuhur orang nak membawakan, dan itu terjadi. Ndak cie dua lawannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu akan senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan untuk bisa menjaga setiap amal kebaikan, ketaatan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mati kita mendadak, mati kita tiba-tiba, mudah-mudahan kita telah siap untuk menghadapi kematian itu. Allah matikan kita dalam keadaan baik, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, itulah sedikit tausiah yang bisa kita sampaikan, kita ingatkan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan tausiah sederhana ini Bapak Ibu bisa mengingatkan Abu pribadi dan kita semuanya akan pentingnya kita mempersiapkan diri kita menghadapi takdir kematian yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.